Kamu pernah memperhatikan satu hal? Ada orang yang kalau jatuh, bangunnya cepat. Kalau salah, mereka perbaiki tanpa ribut. Kalau hidup lagi gelap, mereka tetap jalan seolah sudah hafal arah pulangnya. Dan anehnya, ketika kamu lihat perjalanan mereka terlihat seperti nggak pernah gagal. Bukan karena mereka selalu benar, bukan karena mereka punya hidup sempurna, tapi karena mereka tahu cara mengatur hidup tanpa drama. Kalau kamu pernah merasa kenapa hidup gue berantakan, kenapa orang lain kayaknya gampang banget maju, dan salah gue di mana sebenarnya? Tenang, kamu bukan satu-satunya. Dan video ini bukan motivasi kosong. Ini tentang cara kerja manusia yang nggak pernah gagal. Pola pikir, cara ambil keputusan, dan cara mereka memahami diri sendiri sampai hidupnya nggak lagi dikendalikan emosi dan kekacauan kecil. Tetap di video ini sampai selesai, karena kalau kamu dengar sampai akhir, kamu bakal sadar. Selama ini, hidupmu itu bukan kurang keberuntungan, tapi kurang kendali internal. Kebanyakan orang melihat kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan, sesuatu yang harus ditutup-tutupi, sesuatu yang bikin harga diri ambruk. Tapi, orang yang terlihat seperti nggak pernah gagal, sebenarnya gagal lebih banyak dari kita semua. Lalu bedanya apa? Bedanya, mereka memaknai kegagalan sebagai data, bukan drama. Mereka melihat kegagalan seperti seorang ilmuwan melihat eksperimen yang meleset. Ternyata ini salah, berarti cara ini nggak berhasil. Kita coba cara berikutnya. Itu seperti ilmuwan. Kebanyakan dari kita hanya mengeluh. Aduh, hidup gue hancur. Aku memang gak berbakat. Orang lain pasti menertawakan gue. Begitulah kalau kamu orang gagal. Mereka tidak menghubungkan kegagalan dengan identitas diri. Kegagalan tidak membuat mereka merasa kurang berharga. Kegagalan hanya menunjukkan satu hal. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Mereka menghilangkan beban emosinya. Karena itu mereka bergerak lebih cepat daripada orang lain. Banyak dari kita gagal sekali dan langsung berhenti 5 tahun. Mereka gagal 10 kali, tapi belajar 10 pelajaran baru. Kalau kamu mau hidup yang lebih stabil dan gak mudah goyah, mulai dari sini. Berhenti memberi kegagalan energi yang lebih besar dari yang seharusnya. Takut gagal itu normal, tapi menyerah karena takut gagal itu pilihan. Kita sering salah strategi. Ketika hidup berantakan, kita mencoba memperbaiki mood. Kita cari hiburan, kita cari distraksi, kita cari pelarian. Tapi orang yang jarang berantakan, mereka bukan memperbaiki mood. Mereka memperbaiki lingkungan yang mempengaruhi mood. Karena mereka sadar satu hal, lingkungan lebih kuat dari kemauan. Kalau kamu ingin disiplin tapi sekelilingmu penuh distraksi, kamu bakal kalah. Kalau kamu ingin fokus tapi tiap hari buka ponsel dulu, kamu bakal gagal. Dan kalau kamu ingin tenang tapi hidupmu penuh dengan orang toksik, ketenangan itu cuma mimpi.
Mereka bukan lebih kuat dari kita, mereka cuma lebih pintar mengatur konteks. Mau tidur berkualitas? Mereka atur kamar, bukan maksa diri tidur cepat. Mau konsisten kerja? Mereka atur meja, bukan menunggu mood produktif muncul. Mau hidup tanpa drama? Mereka atur batasan, bukan berharap semua orang berubah. Mereka membuat sistem kecil yang tidak terlihat, tapi membuat hidup mereka jauh lebih stabil daripada orang kebanyakan. Karena kenyataannya, yang sering bikin hidup kacau bukanlah masalah besar, tapi rutinitas kecil yang tidak ditata. Di dalam kepala semua manusia ada suara. Ada yang bilang kamu mampu, ada yang bilang kamu nggak bisa, ada yang bilang coba sekali lagi, dan ada yang bilang sudah stop dulu, malu. Orang yang terlihat tidak pernah gagal punya pengendalian penuh atas dialog internal ini. Bukan berarti mereka selalu positif, tidak. Mereka realistis. Tapi mereka tahu bahwa hidup mengikuti arah pikiran. Kalau pikiranmu kacau, tindakannya pasti kacau juga. Mereka belajar menyaring suara internal yang melemahkan. Mereka bertanya hal-hal seperti, apa benar ini sulit? Atau cuma aku yang cemas? Apa benar ini mustahil? Atau aku baru mencoba sekali? Apa pendapat orang penting? Atau cuma bayangan kepalaku sendiri? Mereka tidak membiarkan pikiran liar mengambil alih. Mereka mencuri kembali kemudi hidup mereka. Itulah mengapa hidup mereka terlihat lebih rapi, lebih tegas, lebih terarah, karena mereka tidak ribut dengan diri sendiri setiap hari. Di saat orang lain berperang melawan rasa malas, takut, dan minder, mereka sudah bergerak. Pada akhirnya, orang yang gak pernah takut gagal itu bukan manusia super. Mereka hanya membangun cara berpikir yang membuat hidup lebih tenang, lebih terencana, dan lebih sedikit drama. Dan semua itu bisa kamu pelajari juga. Bukan dalam sehari, tapi dimulai dari satu langkah kecil, yaitu ambil kembali kendali atas dirimu. Kalau kamu ngerasa video ini membuka perspektif baru, klik like-nya sekarang, subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten terbaru dari Ego Soul Project, dan tulis di komentar, gue mau hidup tanpa drama. Karena perjalanan itu dimulai dari satu keputusan kecil. Sampai jumpa di video berikutnya.